Heyo, siapa yang tinggal di laut dan suka makan cumi? Siapa? Ika Gayo. Hamnya. Halo, konnichiwa, watashi namae wa Ai desu ka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Purnama, saya dari SMA Negeri 1 Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ada yang tahu? Kota Medan tahu? Tapi nggak di Kota Medan juga sih, ya nggak apa. Oke, di sini apain ya? Oke, di sini kita mau buat video matematika, membahas mengenai materi. Materi itu dipilih dari pilihan yang ada. Dari sekian banyak pilihan yang saya pilih, neng tahu pas 12 nih, 12 tentang statistika. Stop it. Get some help. Jadi materi yang saya pilih itu mengenai jangkauan. Di jangkauan sendiri itu ada yang dibahas dua yang dibahas. Yang pertama itu ada apa ya? Jangkauan interkuartil, lalu sama simpangan kuartil. Udah pernah belajar? Belum? Kalau belum pernah belajar, ayo bareng-bareng kita belajar. Kalau udah pernah, nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Karena ini tugas kita. Dari siapa? Dari ibu kita. Ibu kita siapa? Ibu Rika Sensei. Halo Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Ibu. Nah, oke, mulai dari mana ya? Oke, langsung check it out. Oh, okay. Membahas mengenai jangkauan yang saya sebutkan tadi, jangkauan interkuartil dan juga simpangan kuartil. Apa sih yang dimaksud dengan jangkauan interkuartil dan juga simpangan kuartil? Nah, jadi jangkauan interkuartil itu merupakan selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil itu merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Dengan kata lain, simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi kalau untuk mencari jangkauan, itu rumusnya J sama dengan Q3 dikurang Q1. Sedangkan untuk simpangan kuartil itu rumusnya QD sama dengan 1/2 dikalikan dengan jangkauan yang sudah kita cari tadi, yaitu Q3 dikurang dengan Q1. Langsung saja kita masuk ke contoh berikut. Oke. Nah, di sini udah ada tabel yang berisi nilai lalu frekuensi. Nah, di situ untuk mencari jangkauan dan simpangan kuartil Q3 dan Q1, kita harus tentuin dulu FK-nya. Nah, cara mencari FK itu kita ambil dulu nilai dari frekuensi yang pertama, yaitu 3. Lalu kita tambahkan dengan frekuensi yang kedua. Jadi 3 ditambah 5 itu 8. 8 ditambah 8 itu 16. 16 ditambah 2 itu 18. Lalu 18 ditambah 2 itu 20. Nah, udah dapat FK-nya. Kita lanjut mencari Q1-nya dulu ya. Q1-nya dulu. Nah, untuk Q1 itu rumusnya Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Nah, N itu apa? N itu nilai atau jumlah frekuensi, total frekuensi yang ada di kotak ini. Berapa frekuensinya? 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 ditambah 2 sama dengan 20. Jadi 1/4 kita kali 20 sama dengan 20 dikali 1 20 bagi 4 5. Nah, sama dengan 5. Lalu kita cari TB. TB itu apa? TB itu tepi bawah. Nah, untuk menentukan tepi bawah tadi, dari rumus Q1 itu yang 1/4 dikali N. Kan kita sudah dapat hasilnya 5. Nah, di situ kita lihat FK-nya. Yang mendekati 5 itu berapa?
8 ya kan? 8. Lalu kita cari kelasnya. Kelasnya itu dinilai. Nah, nilainya itu dari 41 sampai dengan 46. Yang satu baris dengan FK yang 8 tadi, yang mendekati 5, itu 41 sampai 46. Jadi, untuk menentukan TB itu setiap jumlahnya itu kita kurangi dengan 0,5. Jadi itu udah ketentuan. Kita dapat di sini tepi bawahnya itu 41 kan. 41 dikurang 0,5 jadinya 40,5. Lalu kita cari juga FK. Nah, untuk menentukan FK kita lihat dari kelas sebelumnya, yaitu 3 ya, di atas 8 itu angka 3, jadi FK nya itu sama dengan 3. Untuk FQ1 itu frekuensinya. Kalau tadi FK nya yang mendekati 5 itu 8, frekuensinya itu 5, dia tetap sama, nggak diambil di atasnya. Nah, kita masuk ke bagian rumus. Untuk rumusnya sendiri, di sini Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK per FQ1 dikali dengan I atau selisih kelas. Nah, di sini kita udah dapat TB-nya berapa, 1/4N itu berapa, FK-nya berapa, dan FQ1-nya berapa, lalu I. Nah, untuk mencari I tadi udah saya bilang bahwasannya itu selisih. Jadi di sini angkanya dari 35 sampai 40, 41 sampai 46, 47 sampai 52, 53, 58, dan 59 sampai dengan 64. Nah, kita hitungnya bagaimana? Satu aja yang dihitung, nggak perlu banyak-banyak. Dari 35, 36, 37, 38, 39, 40, berarti berapa? 6 selisihnya. Jadi I sama dengan 6. Masuk. TB-nya itu 40,5 ditambah 2/5. 2/5 dari mana? 1/4N itu hasilnya tadi 5, lalu kita kurang dengan FK-nya tadi 3 per FQ1-nya itu 5, kita kalikan 6. Jadi 40,5 ditambah 2/5, karena 5 kurang 3 itu 5. 5 kurang 3 itu 2. Lalu 6-nya tetap. Kemudian 40,5 kita tambah 6 kali 2 itu berapa? 6 kali 2 itu 12. Kita bagi 5. Jadi 12 dibagi 5 itu hasilnya 2,4. Lalu 40,5 kita tambahkan 2,4. Jadi hasilnya 42,9. Oke, tadi sudah dapat hasil dari Q1 itu berapa. Sekarang kita mencari Q3. Nah, untuk Q3, kalau tadi Q1-nya 1/4 dikali N, untuk Q3 itu 3/4. Jadi Q berapa dia, itu bilangan yang kita ambil. Contohnya, Q1 berarti 1/4 dikali N. Kalau dia Q2 berarti 2/4 dikali N. Kalau dia Q3 berarti benar 3/4 dikali N. Jadi 3/4 dikali N nya tadi berapa? 20. Oke, 20 atau 3 dikali 20 itu 60. 60 dibagi 4 itu 15. Nah, udah dapat nih hasilnya itu 15. 15 itu berada FK-nya di yang ketiga ya, 16 yang mendekati dengan 15. Jadi di sini 47 yang kita ambil kan. Nilainya dari 47 sampai 52. Karena kita mau menentukan TB, kita ambil 47-nya. Jadi 47 dikurang berapa tadi? Yang sudah saya bilang di awal, 0,5. Benar, 0,5. Jadi 47 dikurang 0,5 sama dengan 46,5. Untuk FK, kita lihat kelas sebelumnya. Di atas 16 tadi ada angka 8. Jadi FK-nya itu sama dengan 8. Sedangkan untuk frekuensi Q3-nya itu kita lihat sekelas sama 16 tadi itu frekuensinya 8 ya. Berarti FQ3 itu sama dengan 8. Nah, kita masuk ke dalam rumus. Q3 sama dengan TB ditambah
3/4 dikali N dikurang FK dibagi FQ3. Kita kali 1. Jadi TB-nya tadi 46,5. Kita tambah 3/4 N-nya tadi itu 15. Lalu FK-nya itu 8. Lalu kita bagi FQ3-nya itu 8. Lalu I itu 6. Oke, kita sudah dapat 46,5 ditambah 15 dikurang 8 itu 7/8 dikali 6. 46,5 ditambah 6 dikali 7 itu 42. 42 dibagi 8 itu 5,25. Jadi 46,5 kita tambah 5,25. Hasilnya sama dengan 51,75. Sudah dapat hasil dari Q1 dan Q3-nya. Sekarang kita cari jangkauannya. Nah, rumus jangkauan itu Q3 dikurang dengan Q1. Tadi hasil dari Q3-nya itu 51,75. Lalu hasil dari Q2-nya 42,9. Kita kurangkan 51,75 dikurang 42,9. Hasilnya 8,85. Nah, jangkauan yang sudah kita dapatkan itu 8,85. Untuk menentukan simpangan kuartil itu kita pakai rumus QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Untuk jangkauannya tadi udah dapat 8,85. Jadi 1/2 kita kalikan 8,85. Jadi kita bagi 2. Hasilnya sama dengan 4,42. Seperti itu. Mudah bukan? Matematika itu menyenangkan bagi yang mengerti. Tapi kalau kita mau belajar pasti paham kok. Jadi sudah tahu bagaimana cara mencari Q1, sudah tahu bagaimana cara mencari Q3, lalu bagaimana cara mencari jangkauan dan juga simpangan kuartil. Semestinya kita sudah bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan simpangan-simpangan ini ya. Semoga kita dapat mengerjakannya dengan paham, dengan fasih, dan juga dengan benar. Karena kita sudah mempelajarinya. Gak mungkin dong kalau udah dipelajari gak diinget masuk otak, ya kan? Nah, sampai di sini saja video pembelajaran mengenai matematika tentang jangkauan yang ada dalam statistika. Saya Ayu Purnama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Dadah.